Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad TV. Pada sore hari ini Kang Fuad berdoa semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Kang Fuad mau membahas bagaimana cara mengatasi indukan sapi kita kawin berulang atau mengatasi kawin berulang-ulang. Ikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Salah satu parameter keberhasilan pengembangan sapi potong adalah induk sapi dapat menghasilkan anak setiap tahun. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali masalah yang dihadapi di tingkat peternak. Pada umumnya ternak sapi yang dimiliki petani beranak setiap 2 tahun sekali, atau bahkan sudah dipelihara selama 5 tahun tidak menghasilkan pedet atau anakan sapi. Pada umumnya, sapi yang bermasalah ini adalah sapi yang dipelihara secara intensif atau sapi yang dikandangkan dan ditali lehernya dan dikawinkan secara inseminasi buatan atau IB. Keberhasilan inseminasi buatan banyak ditentukan oleh pengamatan peternak tentang masa birahi. Ketepatan pengamatan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan IB, dan ternaknya itu sendiri juga berpengaruh. Sebelum memutuskan seekor sapi bisa bunting atau tidak, maka harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu diobservasi terlebih dahulu apakah pakan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan tubuh sapi atau belum. Pakan yang cukup ditandai dengan adanya sisa pakan yang terdapat pada tempat pakan pada keesokan harinya. Bila di tempat pakan pada esok hari masih terdapat banyak makanan, berarti makanan itu tidak pas atau tidak cocok untuk sapi tersebut. Di samping itu, ya, banyak sekali anggapan orang-orang para peternak. Kalau bahasa Jawanya gini, kalau memelihara sapi betina iku dikei pakan elek-elek ora opo-opo. Bahasa itu mestinya harus dihilangkan bahwa walaupun memelihara sapi betina itu pakan harus tetap diperhatikan. Sesekali harus juga dicombor, baik itu menggunakan bekatul, kemudian ampas ketela maupun ampas tahu. Silahkan dipilih dan sesekali harus diberikan itu guna untuk meningkatkan kualitas dari pakan itu sendiri. Karena dengan kualitas pakan itu sangat menentukan mutu dari sapi itu sendiri. Yang kedua, setelah dirasa pakan sudah cukup bagus, yang kedua yaitu diperiksakan saluran reproduksi induk sapi normal atau tidak. Ini bisa dilakukan oleh dokter hewan ataupun mantri hewan yang terdekat di rumah kita. Kita harus memeriksakan skala berkala tentang reproduksi maupun kesehatan sapi kita. Kita meminta kepada petugas kesehatan hewan untuk memeriksa saluran reproduksi induk sapi kita. Bila langkah 1 ya observasi pakan, dan langkah 2 dengan
cek saluran reproduksi dan 1 dan 2 semuanya normal, sapi induk masih belum bunting, maka cara yang tepat untuk mengatasi masalah kesulitan bunting pada sapi adalah dengan mengawinkan dengan pejantan atau disebut dengan kawin alami. Terbukti keberhasilannya sangat tinggi karena deteksi pejantan sapi itu lebih tinggi. Maksudnya gini, untuk mendeteksi birahi oleh antara seorang peternak dan pejantan sapi itu lebih pinter pejantan sapi. Seekor pejantan sapi akan mengetahui masa-masa birahi dari sapi betina kita. Jadi apabila menggunakan IB atau inseminasi buatan gagal setelah dilakukan analisa pakan dan saluran reproduksi, maka solusinya yaitu menggunakan kawin alami atau menggunakan pejantan langsung. Demikian cara mengatasi apabila sapi betina kita tidak bunting, tidak hamil dalam beberapa tahun. Ya, semoga solusi ini bisa memberikan pencerahan kepada para peternak dan semoga para peternak semua di Indonesia dikaruniai kesehatan, hewannya sehat dan pemeliharanya juga sehat. Demikian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.